Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Yohana Putri dari Horizon University Indonesia akan memberikan penjelasan tentang network fundamental di mana pada video ini akan belajar dasar-dasar pada sebuah jaringan komputer. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin berbagi beberapa hal menarik. Pertama, kenapa sih kita perlu belajar tentang jaringan komputer? Nah, lihat saja kondisi kita sekarang. Setiap hari, kita pasti menggunakan internet untuk berbagai aktivitas, seperti browsing, streaming, chatting, atau bahkan main game. Tanpa jaringan, semua itu nggak bisa kita lakukan kan? Jadi dengan memahami jaringan komputer, kita bukan hanya bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah, tapi juga bisa mengembangkan banyak hal ke depannya, bahkan menciptakan inovasi baru yang lebih seru. Langsung saja, kita akan mulai dari sejarah jaringan komputer. Saya akan berbicara mulai dari tahun 1940. Ini merupakan awal dari pengembangan sebuah jaringan komputer. Awalnya memang ini digunakan untuk kebutuhan khusus, di mana fokus jaringan komputer itu hanya memproses aplikasi dari beberapa komputer, atau dikenal sebagai batch processing. Kemudian di tahun 1950, mulailah terciptanya superkomputer, serta ditemukan konsep distribusi berdasarkan waktu atau bisa disebut time sharing. Kemudian di tahun 1970 ada pengembangan dari sebelumnya menjadi sebuah distributed processing. Nah, mungkin ini masih generasi pertama, di mana memang belum ada penggunaan secara global terkait dengan jaringan komputer. Jadi bisa kita simpulkan dari tahun 1940 sampai 1970 ini adalah awal mula dari pengembangan jaringan komputer. Selanjutnya setelah itu, mulai dari tahun 1972 muncul terobosan baru, yaitu elektronik mail atau yang kita kenal sebagai email, dan muncul juga ARPANET. Di sini ARPANET merupakan sebuah badan penelitian, yaitu kepanjangannya adalah Advanced Research Project Agency Network. Ini memang pada saat itu jaringannya hanya digunakan untuk kebutuhan penelitian saja. Kemudian selanjutnya di tahun 1973 barulah muncul yang namanya jaringan internet atau International Network. Ini merupakan bentuk penghubungan yang dilakukan oleh ARPANET. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Selanjutnya, berhubungan jaringan ini makin berkembang, maka di sini juga muncul standarisasi jaringan menggunakan TCP/IP. Untuk pembahasan detailnya, nanti saya akan bahas di materi network model ya, mengenai TCP/IP ini. Selanjutnya di tahun 1990 baru ada yang namanya WWW atau World Wide Web yang saat ini kita kenal. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi sih yang berkembang? Salah satu contohnya muncul halaman web dan sebagainya. Hingga saat ini mungkin banyak sekali pengembangan-pengembangan yang dilakukan di jaringan komputer. Salah satu bentuk inovasinya. Kurang lebih yang pertama ada cloud computing. Kemudian yang kedua ada Internet of Things. Di sini kalau kita lihat cloud computing itu adalah sebuah pendekatan di mana kita bisa menyimpan data
atau melakukan processing di dalam cloud. Sedangkan Internet of Things lebih ke arah bagaimana kita mengandalkan berbagai objek dari jarak jauh, seperti mengendalikan sebuah lampu yang ada di rumah kita melalui smartphone. Itu salah satu bentuk implementasi dari IoT. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu perbedaan komputer jaringan dulu dan sekarang. Coba kita lihat kedua gambar ini untuk memahami bagaimana jaringan telah berkembang dari dulu hingga sekarang. Ini merupakan jaringan komputer di tahun 1990-an. Pada gambar pertama, kita lihat jaringan komputer. Di sini, komputer-komputer besar dihubungkan menggunakan kabel koaksial. Semua perangkat terhubung melalui kabel fisik, dan jaringan ini terbatas pada area yang kecil seperti satu kantor saja. Perangkat yang digunakan besar dan tidak banyak, serta kecepatannya cukup lambat dibandingkan dengan jaringan saat ini. Saat itu, internet masih sangat terbatas, dan sebagian besar jaringan digunakan hanya untuk berbagai file sederhana. Dan selanjutnya, ini adalah contoh internet zaman sekarang, atau komputer modern. Kita melihat jaringan komputer modern sekarang, kita menggunakan perangkat yang lebih canggih dan ringkas seperti laptop, tablet, dan ponsel. Semuanya terhubung secara nirkabel melalui Wi-Fi. Tidak ada lagi kabel yang menghubungkan semua perangkat secara fisik. Selain itu, kita dapat terhubung ke server cloud yang menyimpan data di internet, sehingga akses menjadi lebih cepat dan fleksibel. Jaringan ini jauh lebih luas dan lebih cepat, memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal seperti video streaming, game online, dan bahkan menghubungkan perangkat rumah pintar melalui internet. Dengan ini, kita bisa melihat betapa jauh perkembangan teknologi jaringan dari masa ke masa. Untuk materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara komputer jaringan dan komputer standalone. Perhatikan dua gambar di bawah ini. Yang pertama, ada gambar komputer jaringan, menunjukkan komputer dalam jaringan. Nah, dalam jaringan komputer kita punya banyak perangkat yang saling terhubung, seperti komputer, router, switch, server. Dengan semua perangkat ini terhubung, kita bisa berbagi file, printer, dan akses internet secara bersama-sama. Jadi misalnya jika host A di gambar pertama ingin mengakses internet, ia bisa melakukannya melalui router dan modem yang terhubung ke jaringan. Sekarang coba kita lihat ke gambar komputer standalone. Komputer ini adalah yang tidak terhubung dengan jaringan sama sekali. Artinya, semua file dan sumber daya hanya bisa diakses oleh komputer itu sendiri. Jika mau mencetak dokumen atau berbagi file, kita harus menggunakan perangkat tambahan seperti USB atau hard drive eksternal. Jadi, komputer ini tidak bisa langsung mengakses internet atau perangkat lain seperti printer, kecuali ada koneksi langsung yang dibuat. Jadi, intinya, jaringan komputer membuat banyak perangkat bisa saling terhubung dan berkolaborasi. Sementara komputer standalone berdiri sendiri tanpa koneksi ke perangkat lain. Gimana? Apakah sudah jelas?
Mungkin sekian penjelasan untuk materi tentang internet fundamental ini. Saya akan lanjutkan ke video playlist dengan materi IP address dan subnetting. Mohon maaf untuk kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.